Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pengetahuan Dasar Pekerjaan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi mengenai perkembangan pekerjaan sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi presensi pada pertemuan kali ini. Linknya sudah saya berikan di description box. Saya harap kalian semua dapat mendengarkan pemaparan materi pada pertemuan kali ini dengan baik, karena nanti di akhir akan ada post-test yang akan saya berikan di WhatsApp group. Baik, pada pertemuan kali ini saya harap nanti kalian dapat menganalisis perkembangan pekerjaan sosial, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, lalu kalian dapat mengelompokkan perkembangan pekerjaan sosial. Baik, karena pada pertemuan kali ini tugasnya adalah tugas kelompok, maka saya harap kalian semua dapat memahami dan mendengarkan dengan baik materi yang akan saya sampaikan. Karena nanti kalian dituntut untuk dapat menjelaskan perkembangan pekerjaan sosial baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kalian dapat menjelaskan sejarah pekerjaan sosial di Indonesia itu secara beruntun. Lalu kalian harus dapat menganalisis perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia dan kalian dapat mengelompokkan perkembangan pekerjaan sosial itu menurut ahli. Langsung saja kita masuk ke materi. Kita ketahui dulu apa itu praktik pekerjaan sosial. Praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Hal tersebut sudah tercantum pada pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Lalu kita lihat di sini ada 3 definisi pekerjaan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Charles Jastrow. Menurutnya, praktik pekerjaan sosial itu merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial. Yang kedua ada dari Max Siporin. Menurutnya, pekerjaan sosial itu adalah praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanannya itu dilakukan oleh orang yang mendapatkan pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin. Jadi pekerja sosial ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan oleh siapa saja, namun harus orang yang telah mengetahui ilmunya dan telah mendapatkan izin untuk melakukan praktik pekerjaan sosial. Yang ketiga ada dari Goldstein. Menurutnya, pekerjaan sosial itu adalah suatu bentuk intervensi sosial untuk membantu seseorang, baik itu individu maupun kolektif, dalam mengatasi permasalahan sosial dalam kehidupannya. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan pekerjaan sosial di dunia. Awalnya, perkembangan pekerjaan sosial ini merupakan kegiatan-kegiatan filantropi. Apa itu kegiatan filantropi? Kegiatan filantropi ini merupakan kegiatan-kegiatan kedermawanan atau cinta kasih sayang kepada sesama manusia, dan dilakukannya di masa Islam jauh lebih dulu sebelum berkembang di Barat, seperti menyantuni anak yatim, membuatkan rumah bagi yang lemah, zakat, wakaf, dan hibah. Kemudian, jika dilihat dari kancah internasional, pekerjaan sosial profesional ini timbul dari kegiatan-kegiatan filantropi dari organisasi seperti COS atau Charity Organization Society dan rumah-rumah pemukiman atau settlement house. Organisasi ini memberikan dasar kerja bagi pekerja sosial. Ketika organisasi amal dan rumah pemukiman meluas, sekolah-sekolah pelatihan profesional untuk pekerja sosial ini didirikan di universitas-universitas terkemuka di Inggris dan Amerika, seperti London School of Economics, the University of Chicago, dan Columbia University di New York, yang mendirikan sekolah pekerjaan sosial profesional pada awal abad ke-20. Kemudian, pendidikan pekerjaan sosial profesional menyebar ke banyak negara, hingga ada 1.700 sekolah pekerjaan sosial di 100 negara. Secara historis, memang kelahiran social work tak dapat dipisahkan dari negara kapitalis modern yang industrialis seperti Inggris dan Amerika ini. Pada awal abad ke-17, Ratu Elizabeth mengeluarkan undang-undang mengenai kemiskinan yang menjadi tombak pergerakan para aktivis filantropis. Lalu bisa kita lihat, ada tahapan perkembangan pekerjaan sosial yang telah dibagi oleh Charles Jastrow ke dalam 3 tahapan.
Tahapan pertama adalah charity atau kegiatan amal yang dimulai sekitar tahun 1820 hingga 1886. Kemudian ada pekerjaan sosial kemanusiaan atau philanthropy social work yang dimulai sekitar tahun 1898 hingga 1960. Tahapan ketiga adalah pekerjaan sosial profesional yang dimulai sekitar tahun 1960 hingga sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia. Di Indonesia pun sama, terbagi ke dalam 3 tahapan besar. Yang pertama ini ada masa penjajahan Belanda, yang kedua ada pada masa kemerdekaan, yang ketiga ada pada sertifikasi kompetensi pekerjaan sosial. Yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda. Jadi awalnya pekerjaan sosial ini berawal dari nilai gotong royong masyarakat. Dahulu dipandang hanya sebatas kegiatan-kegiatan amal dan pemerintah Belanda tidak mau ikut campur atau ikut andil dalam kegiatan-kegiatan amal ini. Sehingga kegiatan-kegiatan ini diserahkan kepada badan-badan swasta seperti Muhammadiyah, NU, Misi Katolik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua pada masa kemerdekaan. Ya, sebagai pencerminan akan pentingnya kesejahteraan sosial, maka dibentuklah Kementerian Sosial pada 19 Agustus tahun 1945. Jadi, pada masa ini pelayanan sosial itu sudah dilakukannya oleh pemerintah dan masyarakat. Sebelumnya itu hanya dilakukan oleh masyarakat saja. Yang ketiga, ada sertifikasi kompetensi pekerja sosial. Pada 29 November 2019, di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial dilaksanakan sertifikasi pekerja sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial oleh Menteri Sosial RI. Jadi pada tanggal sekian di Indonesia ini pekerja sosial sudah diakui dan tersertifikasi. Baik, cukup sekian pematerian dari saya hari ini. Kemudian dilanjut oleh kalian, yaitu tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu adalah mencari apa saja yang terjadi di 3 fase yang telah dibagi oleh Charles Jastrow. Seperti pada fase 1, yaitu charity atau kegiatan amal, fase 2 dan fase 3. Kalian cari apa saja yang terjadi, lalu kalian buat media presentasi untuk kalian tampilkan setiap minggunya. Perihal tadi anggota kelompok dan kelompoknya silakan kalian diskusikan bersama dan kalian juga diskusikan fase mana yang ingin kalian bawa dan kalian jelaskan nanti. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pemaparan saya pada pertemuan kali ini cukup dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.